Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarawati, NIM 2102222249. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai e-governance digital, dampak digital e-governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Langsung saja, di era digital yang terus berkembang, pemerintah dan organisasi semakin merasakan kebutuhan untuk menerapkan tata kelola digital. Namun, apa sebenarnya dampak tata kelola digital terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien? Dengan tata kelola digital, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan proses internal, mencapai tujuan strategis, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, pengantar ke tata kelolaan digital. Tata kelola digital merujuk pada kerangka kerja yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam organisasi, yaitu 1. Kebijakan, 2. Prosedur, 3. Praktik yang digunakan untuk mengelola risiko, 4. Pengoptimalan pengelolaan teknologi, dan 5. Menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pentingnya tata kelola digital dalam kinerja organisasi. Tata kelola digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. 1. Tata kelola digital meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan prosedur organisasi. Dengan adanya kebijakan dan prosedur yang jelas, semua anggota organisasi dapat memahami harapan dan tugas mereka dengan lebih baik. 2. Membantu dalam menghindari ambiguitas dan meningkatkan akuntabilitas. 3. Tata kelola digital juga meningkatkan akuntabilitas organisasi. 4. Membantu dalam menghindari penyalahgunaan sumber daya dan penyelewengan keuangan. 5. Integritas juga menjadi salah satu manfaat dari tata kelola digital. Dan 6. Membantu dalam menghindari kesalahan dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan. Kerangka kerja tata kelola digital. Untuk mengimplementasikan tata kelola digital dengan efektif, organisasi perlu memiliki kerangka kerja yang jelas. Kerangka kerja tata kelola digital terdiri dari komponen-komponen berikut. 1. Kebijakan dan prosedur. Organisasi perlu memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengatur penggunaan teknologi informasi. 2. Pengawasan dan pengendalian. Organisasi perlu memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Manajemen risiko. Organisasi perlu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. 4. Pelatihan dan kesadaran. Organisasi perlu menyediakan pelatihan dan kesadaran kepada anggota organisasi tentang kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Prinsip-prinsip kunci tata kelola digital yang efektif. Nah, untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih efektif dengan tata kelola digital, ada beberapa prinsip kunci yang perlu diterapkan. Prinsip ini mencakup 1. Pertanggungjawaban. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab atas penggunaan dan keamanan teknologi informasi. 2. Proaktif. Organisasi perlu mengambil pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. 3. Kolaborasi. Tata kelola digital yang efektif melibatkan kolaborasi antara berbagai fungsi dalam organisasi. Dan 4. Kebijakan yang fleksibel. Organisasi perlu memiliki kebijakan yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis yang berkembang. Implementasi tata kelola digital dalam organisasi. Untuk mengimplementasikan tata kelola digital dalam organisasi, ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Yang pertama adalah organisasi perlu melakukan audit dan evaluasi terhadap infrastruktur teknologi yang ada. Kedua, organisasi perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. 3. Organisasi perlu melibatkan semua anggota organisasi dalam pelatihan dan kesadaran. 4. Organisasi perlu membantu dan mengevaluasi implementasi tata kelola digital. Mengukur dampak tata kelola digital terhadap kinerja organisasi. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan mengukur indikator kinerja kunci Key Performance Indicator atau KPI. KPI dapat mencakup efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan inovasi.
Kedua, organisasi dapat mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan tentang pengalaman mereka dengan tata kelola digital. 3. Organisasi juga dapat membandingkan kinerja mereka dengan organisasi sejenis atau industri sejenis. Ini membantu dalam menentukan di mana organisasi berada dalam hal penggunaan teknologi informasi dan tata kelola digital. Tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan tata kelola digital. 1. Resistensi terhadap perubahan. 2. Kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. 3. Biaya implementasi yang tinggi. Sedangkan solusinya adalah 1. Organisasi perlu memiliki komunikasi yang baik dengan anggota organisasi tentang manfaat tata kelola digital. 2. Pelatihan dan pendidikan tentang teknologi informasi juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota organisasi. Ketiga, organisasi juga dapat mencari solusi kolaboratif dengan mitra dan penyedia layanan teknologi informasi. Prinsip-prinsip kunci tata kelola digital yang efektif. Untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih efektif dengan tata kelola digital, ada beberapa prinsip kunci yang perlu diterapkan. Prinsip-prinsip ini mencakup 1. Pertanggungjawaban. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab atas penggunaan dan keamanan teknologi informasi. 2. Proaktif. Organisasi perlu mengambil pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, kolaborasi. Tata kelola digital yang efektif melibatkan kolaborasi antara berbagai fungsi dalam organisasi. Dan yang keempat adalah kebijakan yang fleksibel. Organisasi perlu memiliki kebijakan yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis yang berkembang. Inovasi masa depan dalam tata kelola digital. Di masa depan, kita dapat mengharapkan bahwa tata kelola digital akan semakin penting dan menjadi pilar kinerja organisasi. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan Internet of Things akan terus mempengaruhi cara organisasi beroperasi dan memerlukan tata kelola yang baik. Dengan memahami pentingnya tata kelola digital dan menerapkannya dengan baik, organisasi dapat posisikan diri mereka di garis depan dalam era digital yang terus berkembang. Adapun kesimpulan, digital governance memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dengan pengelolaan teknologi yang tepat, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif dan memenuhi tuntutan pasar yang dinamis. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, manfaat jangka panjang dari digital governance membuatnya jadi investasi yang berharga. Adapun pertanyaan dari teman-teman sekalian, yang pertama adalah dari Dana Haryanti. Apa yang dimaksud dengan digital governance dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam organisasi modern? Nah, digital governance adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi. Ini mencakup kebijakan prosedur, standar, dan alat yang memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dan aman sesuai dengan tujuan strategis dalam organisasi. Nah, digital governance dapat diterapkan dengan menerapkan kebijakan prosedur yang jelas untuk penggunaan teknologi, melibatkan pemimpin senior dalam pengambilan keputusan teknologi, dan memastikan bahwa semua departemen memenuhi standar yang ditetapkan. Dua pertanyaan dari Saudari Nurka. Bagaimana penerapan digital governance dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional dalam sebuah organisasi? Nah, penerapan digital governance dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional melalui satu standarisasi proses, kebijakan dan prosedur yang standar, mengurangi duplikasi usaha dan meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Kedua, pengelolaan risiko, identifikasi dan mitigasi risiko teknologi, mengurangi kemungkinan kegagalan sistem dan pelanggaran keamanan. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya, pemanfaatan teknologi secara optimal, memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang efisien. Yang keempat, keputusan berdasarkan data. Digital governance mendorong penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Selanjutnya dari Saudari Mundarni, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi organisasi saat mengimplementasikan digital governance? Nah, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi meliputi resistensi terhadap perubahan. Staf mungkin enggan untuk mengubah cara kerja yang sudah dikenal. Kedua, kompleksitas teknologi. Beragamnya teknologi
yang digunakan dapat mempersulit implementasi kebijakan yang konsisten. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia terlatih bisa menjadi kendala. Selanjutnya, kepatuhan hukum dan regulasi. Memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang standar industri yang berlaku bisa menjadi tantangan yang signifikan. Selanjutnya dari Nur Awalia, bagaimana digital governance dapat mempengaruhi budaya organisasi? Nah, digital governance dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan mendorong transparansi, kolaborasi, dan tanggung jawab. Ketika kebijakan digital governance diterapkan secara konsisten, itu dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan data dan kepatuhan, serta memperkuat budaya kerja yang lebih berbasis data dan efisien. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Asniar, apa ada perbedaan penerapan digital governance antara organisasi sektor publik dan sektor swasta? Nah, meskipun prinsip dasar digital governance serupa di kedua sektor, ada beberapa perbedaan penting. Yang pertama, tujuan dan prioritas. Sektor publik sering fokus pada layanan publik dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, sementara sektor swasta lebih fokus pada efisiensi, inovasi, dan keuntungan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas. Sektor publik biasanya memiliki tuntutan yang lebih besar untuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik, sedangkan sektor swasta lebih tertutup terkait informasi internal. 3. Regulasi dan kepatuhan. Organisasi sektor publik harus mematuhi lebih banyak regulasi dan standar dibandingkan dengan sektor swasta yang mempengaruhi cara digital governance diimplementasikan. Itukah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.